Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas karunia iman dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan salat sebagai jalan hamba untuk mengingat, bersyukur dan mencintainya. Semoga kita kelak termasuk orang-orang yang beriman, yang beruntung, yang dapat menikmati sensasi cita rasa nikmatnya sholat khusyuk. Dan untuk menjadi renungan bersama, ada dua pertanyaan populer untuk umat Islam saat ini. Yang pertama, ada apa dengan sholat kita? Dan yang kedua, apakah ada yang salah pada sholat kita selama ini? Kalau tidak ada yang salah dengan sholat kita, maka umat Islam di Indonesia menjadi bangsa yang damai, tentram, dan beradab, sebagaimana kehidupan di kota suci Mekah dan Madinah yang dibangun langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pembahasan ke-21 paradigma sholat khusyuk dan romantis bersama Allah. Kita lanjut bagian yang ke-7. Sholat khusyuk adalah rukun Islam dan tiang agama. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pangkal segala hal dalam Islam, sedangkan tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada pertanyaan menarik bagi mereka yang menyepelekan perintah sholat. Yang pertama, jika ada seseorang berpuasa Ramadan dari pagi sampai sore, melakukan perbuatan baik sepanjang puasanya, dan menghindari hal-hal yang merusak pahala puasa, tetapi ia tidak berniat melakukan puasa karena Allah Subhanahu wa taala, apakah puasanya sah? Tentu saja jawabannya adalah tidak, karena niat adalah salah satu rukun puasa. Yang kedua, jika ada seseorang yang berwudu dengan sangat baik, sangat tenang, rata basuhannya, dan menambahkan dengan sunnah-sunnah, tetapi ia tidak mencuci muka, apakah wudunya sah? Tentu saja jawabannya tidak, karena membasuh muka adalah rukun wudu. Dan yang ketiga, jika ada seseorang melakukan sholat fatih basahannya, rukuknya sempurna, sujudnya luar biasa, dan salamnya tumaknina, tetapi tidak bertakbiratul ihram, apakah sholatnya sah? Jawabannya tentu tidak, karena takbiratul ihram adalah salah satu bagian dari rukun sholat. Bagaimana jika pertanyaannya sebagai berikut? Bagaimana jika ada seseorang yang mengaku dirinya muslim, ia bersyahadat, ia pun berpuasa di bulan Ramadan, ia pun berzakat terang-terangan, tapi tidak mendirikan sholat? Bukankah kita meyakini bahwa sholat adalah sebagai pembeda antara muslim dan kafir, sebagai pembeda antara mukmin dan musyrik, sebagai pembeda antara orang beriman dengan orang-orang munafik, dan sebagai salah satu rukun Islam? Sesungguhnya yang memisahkan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim.
Dan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, batas antara seseorang dengan kekafiran ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Betapa pentingnya arti mendirikan sholat 5 waktu bagi seseorang mukmin, juga sebagai rukun dan tiang agama Islam. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk mengajari sholat kepada anak-anaknya sejak berumur 7 tahun. Perintahkanlah anak kalian yang sudah berumur 7 tahun untuk mengerjakan sholat, dan pukullah mereka agar mereka mau mengerjakan sholat saat mereka berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan orang-orang yang meninggalkan sholat dengan orang-orang yang telah tersesat pada jalannya, sama seperti Fir'aun, Haman, Korun, dan Ubay bin Khalaf. Barang siapa menjaga sholatnya, maka sholat itu baginya menjadi cahaya, bukti keterangan dan keselamatan pada hari kiamat nanti. Dan barang siapa tidak mengindahkannya, ia tidak akan memperoleh cahaya serta bukti keterangan dan keselamatan. Sedang hari kiamat itu, ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan juga Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Ibnu Hibban. Salat adalah juga wasiat terakhir yang diamanatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Pada saat-saat hendak menghembuskan nafasnya, beliau bersabda, jagalah salat, jagalah salat, jaga hamba sahayamu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Dan mengingat betapa pentingnya kedudukan salat sebagai salah satu pondasi agama, maka sholat tidak boleh ditinggalkan dalam situasi dan kondisi apapun. Maka barang siapa yang kelupaan sholat, maka hendaklah dia dirikan jika dia ingat. Tidak ada penebus kecuali hal itu. Hadis riwayat Muslim. Baik, berikutnya kita ke bagian yang ke-8 atau paradigma ke-8. Sholat khusyuk adalah amalan yang paling pertama dihisab. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling pertama akan dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah perkara sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya baik, dan jika sholatnya rusak, maka seluruh amal perbuatannya rusak. Hadis riwayat Tabrani. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat pada tepat waktu. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasul? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya sampai ketiga kali, kemudian apa lagi ya Rasul? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Mendirikan sholat sudah menjadi rutinitas seorang muslim, karena memang itu salah satu kewajibannya. Begitu pentingnya sholat sehingga tidak ada ruang untuk melalaikannya, terutama bagi yang sudah balik. Jika tidak mampu berdiri, bisa dengan duduk. Jika tidak dapat berduduk, bisa diganti dengan berbaring, dan seterusnya sampai kita bisa melakukan sholat. Atau ketika tidak ada air, kita bisa bertayamum. Ketika dalam perjalanan, kita bisa mengatur waktu sholat kita dengan menjamak atau mengkasar
waktu sholat. Inilah yang membedakan sholat dengan ibadah-ibadah lain. Oleh karena itu, hendaklah kita sebagai seorang muslim terus meningkatkan kualitas ibadah setiap harinya dengan baik dan benar. Benar dalam arti sesuai dengan sunnah, baik dalam arti mengerjakan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melaksanakan sholat dengan tidak menunda-nunda waktunya. Ketika azan berkumandang, sudahkah Anda menyegerakan sholat? Sudahkah Anda memenuhi langsung seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Saat waktu sholat tiba, tidak ada yang lebih penting untuk dilakukan selain mendirikan sholat dan bergegaslah mencari air untuk berwudu, lalu segera sholat. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia menguasai atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup. Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat pertama dan kedua. Bukankah sholat adalah amal yang paling pertama akan dihisab pada akhirat? Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang pertama dihisab dari amalan hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, ia beruntung dan selamat. Akan tetapi, jika sholatnya kurang, ia akan merugi. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat. Quran Surah At-Taubah ayat ke-18. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, barang siapa selalu mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktu utamanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 9 macam kemuliaan. Yang pertama, dicintai Allah. Yang kedua, badannya senantiasa selalu sehat. Yang ketiga, keberadaannya selalu dijaga oleh malaikat. Yang keempat, rumahnya diberkahi. Yang kelima, wajahnya menampakkan jati diri seorang soleh. Yang keenam, hatinya dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, ia akan menyeberang sirat seperti sambaran kilat. Dan yang ke-8, ia akan diselamatkan Allah dari api neraka. Dan yang terakhir, Allah akan menempatkannya di surga kelak, bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih hati. Sholat adalah aktivitas yang harus paling dipentingkan dan diperhatikan untuk semua aspek yang mempengaruhi kekhusyukannya. Baik, selanjutnya kita ke paradigma ke-9. Sholat khusyuk adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hidup dalam keadaan berdiri, ruku, duduk, dan berbaring. Sungguh, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untukku. Quran Surah Toha ayat ke-14. Ya Rob, Engkaulah yang menciptakanku sebagai hamba dan khalifahmu di muka bumi ini. Engkau pula yang telah memberikan jalan-jalan cinta untuk mendekatkan diri kepadamu melalui sholat. Engkaulah yang telah menciptakan hati dan rasa ridho dalam hati ini. Dan engkau pula lah yang telah mendirikan petunjuk, bimbingan kepada hati ini agar sholat hamba selalu khusyuk kepadamu. Ya Rabbi,
Seandainya setiap muslim melakukan wudhu dengan benar dan hanya karena mengharap ridhomu, sebagaimana yang dicontohkan Rasulmu, rasa-rasanya tak mungkin bangsa dengan umat Islam terbesar di dunia ini menjadi berantakan, menjadi karut-marut, tak bermartabat, dan kehilangan harga diri, serta bertentangan dengan makna doa yang dibaca setelah wudhu. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-Mu yang bertobat, hamba-Mu yang suci, dan hamba-Mu yang soleh. Ya Rabb, seandainya setiap muslim memerhatikan dan menyimak azan panggilan-Mu dengan benar dan hanya karena mengharap ridho-Mu, sebagaimana yang dicontohkan Rasul-Mu, rasa-rasanya tak masuk akal bangsa ini paling banyak ulamanya, yang paling banyak ustadznya, paling banyak kiai dan habibnya, dan juga guru-guru mengajinya, menjadi bangsa yang kalah dalam semua sisi kehidupan dengan bangsa lain. Sebagaimana makna kata azan, hayya 'alal falah, mari kita meraih kemenangan. Ya Rabb, seandainya setiap muslim melakukan sholat dengan benar dan hanya karena mengharap ridho-Mu, sebagaimana yang dicontohkan Rasul-Mu, rasa-rasanya mustahil bangsa yang paling banyak masjidnya, paling banyak musolahnya, dan paling banyak majelis taklimnya, menjadi bangsa yang justru tidak ada rasa aman, rasa damai, dan sejahtera, juga bersih dari sebagaimana makna kata salam yang sering atau selalu diucapkan setiap kali mengakhiri sholat. Ya Rabb, seandainya setiap muslim melakukan zikir dan doa setelah sholat dengan benar dan hanya karena mengharap ridho-Mu, sebagaimana yang dicontohkan Rasul-Mu, rasa-rasanya sangat aneh bin ajaib bangsa yang melimpah ruah sumber kekayaan alam ini justru menjadi bangsa yang miskin, banyak koruptor, pedagang, pegadai, dan penyamun, serta aset bangsa sangat-sangat menggila. Sementara hukum dan keadilan semakin tak berdaya sebagaimana makna zikir dan doa yang sering kita ucapkan. Ya Rabb, berikanlah kami hidayah-Mu, ampunan-Mu, dan pertolongan-Mu, agar bangsa ini terhindar dari segala perkataan dan perbuatan yang keji, terhindar dari segala perbuatan-perbuatan mungkar, dan jadikanlah pemimpin dan masyarakat bangsa ini sebagai hamba-hamba-Mu yang tenang, selalu sabar, dan sangat dermawan. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa mampu bertahan menghadapi godaan setan selama 24 jam non-stop sepanjang hidupnya yang bersumber dari 4 arah, belakang, depan, kiri, dan kanan. Sementara ia hanya insan yang lemah dan hanya mempunyai satu wajah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur." Quran Surah Al-A'raf ayat ke-16 dan ke-17. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk dalam sholat menjadi solusi terbaik mengatasi berbagai macam masalah yang menjadi ujian bagi dirinya sepanjang kehidupannya. Masih ingatkah Anda bahwa perintah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan utama sholat telah menggetarkan hati sekeras Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika memeluk Islam.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal sebagai orang yang berwatak keras dan bertubuh tegap. Sebenarnya dalam hati Umar sering berkecamuk perasaan-perasaan yang berlawanan antara pengagungannya terhadap ajaran nenek moyang, kesenangan terhadap hiburan dan mabuk-mabukannya, dengan kekagumannya terhadap ketabahan kaum muslimin, serta bisikan hatinya bahwa boleh jadi apa yang dibawa oleh Islam itu lebih mulia dan lebih baik. Sampailah kemudian suatu hari beliau berjalan dengan pedang terhunus untuk segera membunuh Rasulullah SAW. Namun di tengah jalan beliau dihadang oleh Abdullah An-Nahan Al-Adawi seraya bertanya, "Hendak kemana engkau ya Umar?" Umar menjawab, "Aku hendak membunuh Muhammad." "Apakah engkau akan aman dari Bani Hashim dan Bani Sufroh jika membunuh Muhammad?" Umar membalas, "Jangan-jangan engkau sudah murtad dan meninggalkan agama asalmu." Abdullah menjawab, "Maukah engkau kutunjukkan yang lebih mengagetkan dari itu, wahai Umar? Sesungguhnya saudara perempuanmu dan iparmu telah murtad dan telah meninggalkan agamamu." Setelah mendengar hal tersebut, Umar dengan emosi menuju ke rumah adiknya. Saat itu, di dalam rumah tersebut terdapat Khabbab bin Ard yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada keduanya. Namun ketika Khabbab mengetahui kedatangan Umar, ia langsung segera bersembunyi. Sementara Fatimah adik Umar segera menutupi lembaran Al-Quran. Sebelum masuk rumah, rupanya Umar telah mendengar bacaan Khabbab. Lalu ia bertanya, "Suara apakah yang tadi saya dengar dari kalian?" Dengan gugup Fatimah menjawab, "Tidak ada suara apa-apa kecuali obrolan kami berdua saja." "Pasti kalian telah murtad," kata Umar dengan geram. "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran bukan berada pada agamamu?" Jawab ipar Umar. Mendengar jawaban tersebut, Umar langsung menendangnya dengan sangat keras hingga jatuh dan berdarah. Fatimah segera membangunkan suaminya yang berlumuran darah. Namun ia pun ditampar dengan sangat keras hingga wajahnya berdarah. Maka berkata Fatimah kepada Umar dengan penuh amarah, "Wahai Umar, jika kebenaran bukan terdapat pada agamamu, maka aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah." Melihat saudara perempuannya dalam keadaan berdarah, timbul penyesalan dan rasa malu di hati Umar. Lalu dia meminta lembaran Al-Quran tersebut. Namun Fatimah segera menolaknya seraya mengatakan bahwa Umar adalah najis dan Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang telah bersuci. Fatimah memerintahkan Umar untuk mandi jika ingin menyentuh mushaf. Setelah mandi, Umar membuka lembaran tersebut lalu membaca, "Bismillahirrahmanirrahim." Kemudian dia berkomentar, "Ini adalah nama-nama yang indah dan suci." Kemudian beliau terus membaca surat Toha sampai ayat ke-14 yang artinya sebagai berikut, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku." Umar berkata, "Betapa indah dan mulianya ucapan ini. Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad."
Mendengar ucapan tersebut, Khabbab bin Ard keluar dari tempat sembunyi seraya berkata, "Bergembiralah wahai Umar, saya berharap bahwa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Kamis lalu adalah untukmu." Beliau dengan lantang berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang berada di rumah di kaki Bukit Safa. Umar dengan segera bergegas menuju rumah tersebut seraya membawa pedangnya. Tiba di sana, dia mengetuk pintu. Seseorang yang berada di dalamnya berupaya mengintip lewat celah pintu. Dilihatnya Umar bin Khattab datang dengan garang bersama pedangnya. Segera dia beritahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka pun berkumpul. Hamzah bertanya, "Ada apa?" Umar datang dengan pedangnya. Kata Hamzah, "Bukakan pintu untuknya. Jika dia datang membawa kebaikan, kita sambut. Tetapi jika dia datang membawa keburukan, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi isyarat kepada Hamzah menemui Umar. Lalu Hamzah segera menemui Umar dan membawanya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang baju dan gagang pedangnya, lalu ditariknya dengan keras seraya berkata, "Engkau wahai Umar, akankah engkau terus begini hingga kehinaan dan asap Allah diturunkan kepadamu, sebagaimana yang dialami oleh Wahid bin Mughairah? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Maka berkatalah Umar, "Aku bersaksi, tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Itulah kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Hatinya yang sekeras batu luluh karena mengingat kebesaran Allah dengan lantunan Al-Quran surat Toha. Alhamdulillah, telah kita simak paradigma ke-7, 8, dan 9. Insya Allah, Allah memudahkan kita untuk dapat meraih nikmat sholat khusyuk. Jangan lupa untuk subscribe agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.